Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita mulai untuk membahas mengenai latihan ujian akhir semester, yaitu semester 2. Kalau dalam kurikulum Merdeka, istilahnya adalah uji capaian pembelajaran. Masih dengan buku Erlangga, kita bahas, ini videonya saya split menjadi 2 ya. Untuk yang option yang pertama adalah option A, yaitu pilihan ganda. Kemudian nanti video berikutnya adalah option yang uraian. Jadi biar durasinya tidak terlalu panjang, jadi biar saudara-saudara sekalian juga tidak merasa jenuh atau bosan manakala belajar dari channel ini. Karena saya lihat kalau channel-channel yang lain itu rata-rata itu videonya durasinya ya ampun pendek-pendek sekali, cuman 15-10 menit. Tapi ya itu yang dibahas hanya 1-2 soal saja, tidak komprehensif dalam artian satu soal full dibahas secara mendetail. Oke gitu, kita langsung saja untuk yang nomor 1. Diketahui alfa dan beta adalah akar-akar persamaan 5 min 3x min 2x kuadrat sama dengan 0, maka nilai 1 per alfa ditambah 1 per beta itu sama dengan, kita hitung ya. Ini kita pakai sifat akar saja. Sifat akar, jadi saya tuliskan di sini, saya tulis 5 min 3x min 2x kuadrat sama dengan 0, saya buat ke dalam bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Otomatis jadinya adalah min 2x kuadrat min 3x plus 5 sama dengan 0. Kita pakai ambil sifat akar karena akarnya adalah alfa dan beta. Berarti alfa ditambah beta sama dengan min b per a. Min b, dilihat. Berarti ini kan, ini b-nya, ini a-nya, ini c-nya. Berarti min b min 3, min ketemu min jadi plus, jadi 3 per min 2. Selesai seperti ini. Kemudian alfa plus beta sama dengan c per a. C-nya adalah 5, A-nya masih tetap min 2, berarti 5 per min 2. Nah, di situ yang ditanyakan adalah 1 per alfa ditambah 1 per beta sama dengan, nah ini kita pakai seperti halnya menyelesaikan pecahan biasa ya, kita samakan penyebutnya. Berarti alfa kali beta dibagi alfa, berarti beta ditambah alfa sama dengan alfa tambah beta, itu sudah kita temukan 3 per min 2 dibagi ini alfa kali beta ya. Alfa kali betanya adalah 5 per min 2. Nah ini kita bisa selesaikan, min 3 per 2 dibagi dengan 5 per min 2. Pembagian itu sama saja kali balik ya. Karena pembagian sama dengan kali balik, berarti min 3 per 2 dikalikan dengan 2 min 2 per 5. Ini bisa dicoret, ini min 2 ya. Berarti min kali min plus, berarti 3 per 5. Jawabannya yang C, ada di situ. Selanjutnya nomor 2, persamaan kuadrat 1 min mx kuadrat ditambah 8 min 2mx plus 12 sama dengan 0 mempunyai akar kembar. Nilai m yang memenuhi adalah, karena kembar maka nilai diskriminannya sama dengan 0 ya. Jadi saya tulis terlebih dahulu 1 min m x kuadrat ditambah 8 min 2m x plus 12 sama dengan 0. Berarti ini a-nya, ini b-nya, ini c-nya. Yang diminta adalah mempunyai akar kembar. Mempunyai akar kembar itu sama saja D sama dengan 0, B kuadrat min 4AC sama dengan 0, B kuadrat 8 min 2M pangkat 2 min 4 kali A-nya 1 min M dikali C-nya adalah 12 sama dengan 0. Kita tinggal evaluasi saja ini.
tinggal kita evaluasi saja. 8 kuadrat berarti 64 min 32 ya. Min 32 M 2 kali 8 kali min 2. Min 32 M plus 4 M. Kemudian min, ini saya hitung langsung ya. Jadi min 4 kali 1 kali 12 berarti min 48. Kemudian min 4 kali min M kali 12 sama dengan plus 48 M sama dengan 0. Berarti 4M kuadrat 4M kuadrat min 32 plus 48 itu sama saja ditambah 16M. 64 dikurangi 48 itu kita peroleh 16 sama dengan 0, kalikan 1/4 atau dibagi 4 saja, M kuadrat plus 4M plus 4 sama dengan 0. Nah ini sama saja kita nyatakan M plus 2 kali M plus 2 sama dengan 0, M sama dengan min 2. Jadi nilai M nya adalah min 2, ada ya yang A. Selanjutnya untuk yang nomor 3, ditentukan parabola dengan persamaan Y sama dengan 3x kuadrat plus 6x min 5 dengan mengubah ruas kanan menjadi Y sama dengan 3 kali X plus P dipangkatkan 2 ditambah Q, maka nilai P dan Q berturut-turut adalah, kita bisa cari ya. Kita bisa cari, kita ubah di yang di ruas kanan. Nomor 3, Y sama dengan 3x kuadrat plus 6x min 5. Kita bisa ubah ya, agar menjadi Y sama dengan 3 kali X plus P pangkat 2 plus Q. Sedemikian hingga, maka kita bisa tuliskan Y sama dengan 3 kali X kuadrat plus 2 ini P ya, ini 2px plus P kuadrat plus Q. Nah ini tinggal kita kalikan 3 terlebih dahulu. Berarti Y sama dengan 3x kuadrat 3x kuadrat ditambah 6px ditambah 3p kuadrat plus Q. Nah ini tinggal kita samakan dengan yang masing-masing, misalkan x kuadrat dengan x kuadrat, kemudian yang punya koefisien x itu dengan yang koefisien x. Berarti kita ketahui bahwa 6p itu sama dengan 6p sama dengan 1. Nah kemudian yang terakhir yang konstanta ini kita samakan dengan ini. Nah berarti 3p kuadrat ditambah Q sama dengan min 5, padahal P nya 1, 3 kali 1 kuadrat ditambah Q sama dengan min 5, maka kita bisa tuliskan 3 plus Q sama dengan min 5, Q sama dengan min 5, min 3 sama dengan min 8. Jadi jawabannya untuk P dan Q berturut-turut adalah 1 dan min 8. 1 dan min 8. Ada ya yang B. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor keempat. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0 adalah x1 dan x2 persamaan kuadrat. Yang akar-akarnya 2x1 dan 2x1 plus 5 dan 2x2 plus 5. Nah ini mudah saja kita bisa menggunakan pendekatan tadi seperti halnya yang nomor 1. Oke, nomor 4 dievaluasi terlebih dahulu. X kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Akar-akarnya x1, x2, berarti kita bisa menuliskan x1 ditambah x2 sama dengan min B per A sama dengan 4/1 sama dengan 4.
Kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A sama dengan 3/1 sama dengan 3. Nah, kita diminta untuk membuat persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah Y1 ditambah Y2. Saya misalkan Y1-nya adalah 2X1. 2X1 ditambah 5 ditambah 2X2 ditambah 5 juga. Nah, ini akar-akarnya. Akar-akarnya itu ini. Nanti arahannya seperti apa? Arahannya adalah saya mau menggunakan mencari persamaan kuadrat baru. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat min Y1 ditambah Y2 X plus Y1 kali Y2 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat baru yang akan kita cari. Seperti itu. Jadi kalau ini saya kelompokkan ya, 2X1 ditambah 2X2 ditambah 10, karena 5 tambah 5 10 ya. Ini saya keluarkan 2-nya, 2X1 ditambah X2 ditambah 10. X1 tambah X2-nya tadi udah ketemu 4, berarti 2 kali 4 ditambah 10 sama dengan 8 ditambah 10 sama dengan 18. Kemudian Y1 kali Y2 sama dengan 2X1 plus 5 dikalikan 2X2 plus 5 sama dengan 4. 2 kali X1 kali 2 kali X2 berarti 4X1 kali X2 ditambah 10 X1 ditambah X2. Ini saya langsungkan ya, jadi jangan bingung. Soalnya gini, ini 2X1 dikalikan 5 dulu, kan 10X1 ditambah 5 kali 2 kali X2, berarti kan ditambah 10X2. Jadi 10X1 ditambah 10X2 itu kan saya bisa keluarkan 10-nya jadi X1 tambah X2 seperti ini. Nah, ditambah lagi 25. Kita tinggal masukkan 4 kali X1 kali X2 itu 3 ditambah 10 kali 4 ditambah 25 sama dengan 12 ditambah 40 ditambah 25. Itu hasilnya adalah berapa nih? 77. Nah, tinggal kita substitusikan saja nilai-nilai ini 18 dan 77 ke dalam persamaan baru ini. X kuadrat Y1 plus Y2-nya 18X ditambah 77 sama dengan 0. Ada ya, jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang nomor ke-5, fungsi kuadrat yang mempunyai nilai minimum 2 untuk X sama dengan 1 dan grafiknya melalui titik 1,4 akan memotong sumbu Y di titik. Nah, kita tulis dulu persamaan umumnya ya. Persamaan umum dari persamaan kuadrat kalau ada titik puncaknya. Berarti Y dikurangi YP sama dengan A kali X min XP pangkat 2. Jadi biasanya kalau ada XP sama YP, XP, YP itu berarti puncak-puncak ini. X puncak sama Y puncaknya. Yang nilainya X puncak dan Y puncaknya itu merupakan nilai minimumnya atau min 1. Jadi di sini tekan min 1,2. Nah, tinggal kita masukkan saja. Jadi X puncaknya saya masukkan ya. Berarti Y min 2 sama dengan A kali X min X puncak. Karena min ketemu min jadi positif ya. Jadi X plus 1 pangkat 2. Nah, sekarang tinggal kita memasukkan nilai dia melalui titik 1,4 ya. Nah, 1,4-nya ini saya masukkan ke sini. Y-nya jadi 4 kurangi 2 sama dengan A kali X-nya adalah 1 ditambah 1 pangkat 2. Berarti ini 2 A kali berapa nih? 2 kuadrat. Berarti 2 sama dengan A kali 4
2. Berarti A-nya sama dengan setengah. Nah, A-nya itu setengah. Nah, sekarang tinggal kita substitusi balik ke dalam persamaan ini. Dengan asumsi XP YP-nya itu tetap dimasukkan. Jadi, Y min 2 sama dengan A-nya saya gantikan setengah ya. X plus 1 pangkat 2. Berarti Y min 2 sama dengan setengah kali X plus 1 saya kuadratkan. Berarti X kuadrat plus 2X plus 1. Berarti ini tinggal saya kalikan ya. Berarti setengah X kuadrat ditambah 1 ditambah setengah. 2-nya saya pindah ke kanan. Pindah ruas jadi tandanya berganti plus 2. Oh, ini X ya sebenarnya. Ini X mestinya. Nah, berarti Y sama dengan setengah X kuadrat plus X ditambah 2 setengah. Jadi titik potong terhadap sumbu Y itu X-nya 0. Jadi X-nya 0 saya tulis, kan titik potong itu kan X, Y ya. Kalau titik potong terhadap sumbu Y itu berarti X-nya sama dengan 0. Berarti 0, kalau ini 0, berarti tinggal 0,2 setengah. Ada ya yang C. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor ke-6. Yang nomor ke-6, persamaan grafik fungsi pada gambar di bawah ini adalah, nah, kita lihat dulu bahwa nomor 6 ini ya. Ini kita tidak perlu menghitung sebenarnya. Mau menghitung pun juga seperti halnya yang nomor 5 tadi tidak apa-apa, karena di sini ada X puncaknya. Puncaknya adalah 1, min 2. Tapi saya tidak mau bertele-tele menghitung terlalu panjang ya. Mendingan dari yang diketahui atau titik-titik yang diketahui, kita kan punya titik ini. Titik yang pertama adalah 1, min 2. Titik yang kedua adalah 0, min 3. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita masukkan saja. Masukkan saja dari masing-masing yang diketahui. Jadi A, untuk pilihan yang A ya, saya misalkan saya memasukkan nilai yang pertama dulu, 1, min 3. Saya masukkan saja. Berarti kalau X-nya saya ambil 1, A itu kan Y sama dengan min X kuadrat plus 2X min 3. Y sama dengan min 1X, berarti min 1 tetap. Kemudian plus 2 min 3 sama dengan min 4 plus 2 berarti min 2. Nah, ternyata benar. Mohon maaf, ada gangguan biasa. Gangguan ada ayam masuk ke dalam rumah. Nah, ternyata dia benar ya. Ternyata benar. Kemudian kalau misalkan saya uji coba pakai yang kedua, titik yang kedua. X-nya 0. Berarti Y-nya sama dengan 0 ditambah 0 min 3 sama dengan min 3. Ini juga benar. Berarti otomatis jawabannya adalah yang A. Nah, kita tidak perlu menghitung terlalu panjang, kita cukup memasukkan nilai-nilainya saja. Jadi titik-titik yang diketahui cukup dimasukkan saja. Oke, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke yang nomor ke-7. Suatu kebun berbentuk persegi panjang, salah satu sisinya berbatasan dengan sungai. Keliling kebun tersebut akan dipagari dengan kawat sepanjang 48 meter. Jika sisi yang berbatasan dengan sungai tidak dipagar, luas maksimum kebun tersebut adalah, nah kita lihat dulu, evaluasi dulu bahwa keliling kebun, yang namanya keliling kebun adalah, adik nggak usah nyalakan kipas angin, masih pagi ini.
Nah, kelilingnya saya perlihatkan terlebih dahulu. Nah, kelilingnya berarti kan kita berjalan dari titik ini ke sini, ke atas, terus ke kiri. Berarti melalui X, melalui Y, melalui X. Berarti kelilingnya adalah X ditambah Y ditambah X sama dengan 48. Kita bisa tuliskan 2X ditambah Y sama dengan 48. Misalkan saya nanti membuat persamaan ya. 48 dikurangi 2X. Seperti ini. Nah, padahal yang diminta adalah luas maksimum. Untuk mencari luas maksimum kita karena bentuknya persegi panjang ya, berarti luas maksimumnya tentunya rumus luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar sama dengan X kali Y. X-nya tetap, kemudian Y-nya adalah 48 min 2X. Ini 48X min 2X kuadrat. Ini adalah luasnya. Nah, untuk mencari dia maksimum atau minimumnya, Pak Jul pakai cara turunan aja ya. Berarti kita cari turunan dari luas ini disama dengankan dengan 0. L absen sama dengan 0. Nah, turunan ini berapa? L absen itu maksudnya turunan dari luas. Jadi fungsi luas ini diturunkan. Turunan pertama. Kalau absennya 1 itu turunan pertama. Nanti kalau absennya 2 itu berarti turunan kedua. Nah, turunan itu maksudnya menurunkan pangkat dari X-nya. Jadi kalau ini pangkatnya 2, kalau ini X ini pangkatnya 1. Kalau 1 itu biasanya lazimnya tidak ditulis ya. Tidak lazim ditulis. Jadi kalau X itu kita harus otomatis sudah tahu bahwa dia adalah pangkat 1. Kalau pangkat 1 diturunkan itu tinggal 48. Nah, kalau pangkat 2 diturunkan, jadi nanti kan hasilnya pangkat 1. Tapi 2-nya ini lari ke depan dulu. Jadi 48, 2 kali 2X, 2 min 1. Jadinya L absen sama dengan 48 min 4X sama dengan 0. Kemudian 4X sama dengan 48, X sama dengan 48 dibagi 4 sama dengan 12. Nah, kita sudah ketemu nilai X-nya 12. Maka kita bisa cari Y-nya adalah Y sama dengan 48 min 2X sama dengan 48 dikurangi, karena X-nya 12, 2 kali 12 adalah 24. Y sama dengan 24. Maka luasnya, luas maksimumnya adalah luas sama dengan X kali Y. X-nya 12, Y-nya 24. Saya kalikan, saya peroleh 288 meter persegi. Ada ya yang C jadinya. Oke, kita masuk ke yang nomor ke-8. Nah, ini udah mulai nomor ke-8 ya. Sudah mulai tentang grafik. Nomor 8. Nah, kita perlu mengevaluasi terlebih dahulu untuk yang nomor 8. Tentunya kalau kita mau mengolah langsung untuk bentuk histogram seperti ini ya, itu kan terlalu susah. Maka kita harus mengkonversi terlebih dahulu dari bentuk histogramnya itu ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Ya. Jadi kita ubah dari bentuk histogram ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Loh, caranya bagaimana, Pak? Caranya adalah kita cukup ambil batas-batas yang paling pinggir ini atau yang tepi ya. Kalau misalkan di sini kan 43,5, itu tinggal ditambahi setengah saja. Ini tambah setengah, ini nanti tambah setengah itu maksudnya nanti untuk batas tepi yang
berikutnya. Jadi saya tuliskan terlebih dahulu ya, tabel untuk nomor 8. Nomor 8, rataan dari histogram di atas adalah yang tepi kiri. Sebentar. Itu kan 43,5. Karena untuk tepi kiri itu ditambah setengah. Jadi 43 ini tepi kiri 43,5 ditambah setengah, jadi 44. Sampai dengan berapa? Sampai dengan 48. Terus 48,5 ini sebagai tepi kiri kelas berikutnya, tambahi setengah, jadi 49. Sampai dengan 53. 53 jadi tepi kiri, jadi 54 ke 58. 58 jadi tepi kiri, jadi 59 sampai 63. 63 jadi tepi kiri, 64 jadi 68. Nah, selesai semuanya. Jadi kita sudah punya masing-masing intervalnya, kelas intervalnya. Setelah kita punya kelas intervalnya, inilah yang akan bisa kita olah. Ya, selanjutnya kita olah sebagai DI-nya, titik tengahnya. Kita bisa mencari DI-nya atau titik tengahnya ya. Titik tengahnya itu mudah, ini tinggal 44 tambah 48 dibagi 2. Itu sudah kita peroleh 46, 51, 56, 66. Itu DI-nya. Kemudian frekuensinya kita tinggal tulis saja sesuai dengan yang diketahui ya, 7, 8, 10, 9, 6. Berarti 7, 8, 10, 9, kemudian 6. Nah, kemudian kita tinggal kalikan ini. Jadi DI kali F, kita kalikan saja, kita peroleh 322, 408, 560, kemudian 549, kemudian 396. Tinggal kita jumlahkan. Sigma F itu sama dengan 40. Ini sigma DI kali F itu kita punya 2235. Nah, yang ditanyakan adalah X barnya. X bar itu sama dengan sigma DI kali F per sigma F, sama dengan 2235 dibagi 40. Hasilnya adalah 55,875. Ada ya di sini ya, 55,875 yang B. Ini jangan serta-merta langsung percaya ya. Kalau misalkan Pak Jul mengerjakan, tentunya saudara-saudara sekalian juga bukan hanya sebatas melihat, menyaksikan, kemudian ikut menyalin jawabannya, tapi juga setidaknya mengoreksi kembali. Itulah yang namanya belajar. Kalau cuman sebatas hasil cuman menyalin, itu bukan belajar. Saya paling benci kemarin ada salah seorang mungkin ya audiens ya yang menulis di kolom komentar, kemudian menulis tentang kunci jawaban sebuah latihan soal yang saya bahas. Dan saya paling benci seperti itu. Kalau cuman masalah jawaban benar atau tidak, itu urusan belakangan sebenarnya. Yang esensi yang terpenting adalah bagaimana kalian itu belajar, melihat, mengerti, paham. Hasil akhir itu belakangan, perkara benar atau salah. Jadi yang namanya belajar itu yang dinilai adalah prosesnya. Bukan hanya sebatas tahu jawaban akhirnya. Kalau tahu jawaban akhirnya udah nggak usah beli buku seperti ini, nggak usah dibahas, cukup beli kunci jawaban. Setiap ada tugas kumpulin aja tuh kunci jawaban, seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang nomor ke-9. Perhatikan tabel berikut.
Di situ ada median dari data. Oh, yang diminta median dari data di atas ya, itu mudah sekali. Ini sebenarnya pertanyaan, termasuknya pertanyaan hiburan ya. Median itu rumusannya adalah tepi bawah median ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi apa itu N dikali panjang kelas. Nah, kalau kita menuliskan frekuensi median, karena di situ kan N-nya adalah 40 ya. N sama dengan 40, maka setengah N sama dengan setengah kali 40 sama dengan 20. Berarti otomatis data ke 20. Kita lihat dari frekuensi kumulatifnya ya. Mulai 2, 6, 10, 10, kemudian 12. Kalau kumulatifnya saya tuliskan ya. Berarti ini 2, 8, 18, 28 dan 40. Berarti frekuensi kumulatifnya adalah di sini. Kok frekuensi kumulatif? Kelas medianya ada di posisi 28 ini. 28 dari frekuensi 10 itu adalah 46. 46 kalau tepi bawahnya dikurangi setengah ya. 46 dikurangi setengah adalah 45,5 ditambah 20 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah ini 18 dikurangi 18 per 40 kali panjang kelas. Panjang kelasnya cukup kamu menghitung dari 31, 32, 33, 31, 32, 33, 34, 35. Berarti panjang kelasnya adalah 5 ya. Ini bisa dicoret, 40 bagi 5 itu 8, berarti 45,5 ditambah 20 kurangi 18 itu 2/8, berarti 1/4 atau 0,25. 0,25 ditambahkan 57,45 atau 45,75. Ya. Ya, sebentar. Kok saya salah ya? Sebentar. Oh, astagfirullahaladzim. Ini bukan panjang kelas. Frekuensi kelas median. Ini kalikan FM. Sebentar. Pak Jul lupa median, rumusan median ya ini ya. Median FN. Oh, Pak Jul yang salah ini. Ini frekuensi kelas median ini 10. F median ini kalikan C. Ini frekuensi kelas median adalah 10, berarti bawah ini 10. Nah, 10 dikalikan panjang kelasnya 5, berarti ini bisa dicoret ya. 5 dengan 10 itu masih ada 2, berarti atasnya 2, bawahnya 2. Nah, berarti tinggal 1, berarti 45,5 ditambah 1 sama dengan 46,5. 46,5 ada ya yang C. Oh, Pak Julanjan nulis masih salah loh ini loh. Nulis rumus loh. Median rumusannya itu tepi bawah median ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi median. Frekuensi mediannya dikalikan panjang kelas. Nah, ini sudah benar. Kita lanjutkan untuk yang nomor ke-10. Nah, nomor ke-10 ini juga lumayan ya. Sebentar, saya Pak Jul cari yang space-nya lebih, yang space-nya lebih banyak, nanti biar memudahkan. Nomor 10 saya naikkan dulu. Ini baru separuh pembelajaran ya ini ya. Yang ke-10
Jika median dari data di atas adalah 44,5, nilai N yang memenuhi. Nah, biasanya anak-anak ini bingung ini kalau yang diketahui histogramnya tapi posisinya yang di tengah ini. Ini mesti anak-anak pasti bingung. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kita ngikuti aja, kita gambar Pak Jul gambar terlebih dahulu ya. Mengenai grafiknya, nanti biar kalian juga mengetahui prosesnya. Ini N, ini yang 20, ini yang agak tinggi sedikit, ini yang paling kecil 6 ya, berarti sini 8, N 20, 24, sorry 14, wah 14, 6. Di sini 32,5, 38,5, 44,5, 50,5, 56,5. Nah, seperti ini. Yang perlu kita cari adalah mengenai masing-masing intervalnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita mestinya bisa menyesuaikan dari hal yang diketahui. Nah, seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya cukup ini ditambahkan dengan ini, dibagi 2, nanti ketemu yang di sini, yang tengah-tengah ini. Jadi 32,5 ditambah 38,5 dibagi 2, nanti saya peroleh 35,5. 38,5 ditambah 44,5 saya peroleh 41,5. Kemudian di sini 47,5. 53,5. Nah, kemudian yang pinggir sini bagaimana? Yang pinggir sini itu nanti menyesuaikan saja. Jadi tabelnya bisa saya susun seperti ini ya. Tabel yang pertama, tepi yang kiri belum ketemu, tapi yang kanan sudah ketemu, 35, ya kan? Terus yang kelas interval yang kedua 36 ke 41, 42 ke 47, kan seperti itu. Kemudian 48 ke 53, 54. Ingat tadi setiap tepi kiri pasti ditambah setengah ya. 35 jadi 36, 41 jadi 42. Kan ditambah setengah semua. Nah, interval yang kanan tidak tahu. Bukannya tidak tahu ya, tapi belum diketahui. Nah, bagaimana menentukan interval yang paling kiri? Nah, cukup dilihat ini panjang interval 36 sampai 41 itu berapa? 36, 37, 38, 39, 40, 41. Nah, berarti panjang intervalnya adalah 6. Nah, ini tinggal dihitung mundur, panjang intervalnya 6 berapa? 30 tentunya. Kalau kita urutkan ya, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Nah, itu 6. 54 sampai dengan 59. Nah, sudah. Nah, kita tinggal proses frekuensinya. Frekuensinya 8 N 20 14 6. Frekuensi kumulatifnya 8 plus N 28 plus N, kemudian dan seterusnya. Saya tidak perlu saya panjang lebarkan ya ini. Nah, selanjutnya adalah kita bisa mencari rumusan medianya. Baru kita bisa mencari
rumusan medianya. Nah, medianya adalah median sama dengan TB ditambah setengah N min FK per F median kali C. Nah, ini kalau dikira-kira ya, dikira-kira antara batas bawahnya itu kan, batas atasnya paling enggak ini kan 9. Batas bawahnya itu kan paling enggak sekitar 14 di bawah. Berarti antara 13 dan 9. Iya kan? Berarti antara batas 13 N-nya itu antara 13 dan 9. Ya. Antara 14 dan 9. 9 dan 13. Kenapa? Ini loh, ini kan tingginya antara N ini itu kan di atas 8 di bawah 14. Berarti di antara 9. Jadi antara 9 sama 14. 13. Seperti itu. Jadi tinggal Pak Jul masukkan. Berarti kalau antara ini kan nanti otomatis jumlahnya kan sekitar 40-an. 40 atau berapa nih? Enggak 40 ding. Sekitar berapa ya? 60-an ini nanti. Jadi kan tetap medianya itu kan berada di sini. Seperti itu medianya atau nilai tengah-tengahnya. Nah, kalau di sini berarti 40, medianya sudah diketahui 44,5 sama dengan 41,5 ditambah setengah N. Setengah N ini kalau saya jumlahkan sampai ke bawah ya, sigma F itu sama dengan 48 ditambah N, berarti 48 plus N min frekuensi kumulatif di atasnya. Frekuensi kumulatif di atasnya adalah 8 plus N dibagi dengan frekuensi median. Frekuensi mediannya adalah 20 dikalikan dengan panjang kelasnya adalah 6. Nah, ini tinggal pindah ke kiri. 44,5 dikurangi 41,5 itu dapatnya adalah 3 sama dengan 24 ditambah setengah N dikurangi 8 min N kali 6 per 20 sama dengan 60 sama dengan dikalikan 6 ya. 24 kurangi 8 dulu dapat 16. 16 kali 6 itu 96. Kemudian setengah N dikurangi N itu min setengah N. Min setengah N dikalikan 6 itu min 3N. Ya, 20-nya udah saya kalikan ke kiri. Jadi 60. Berarti tinggal kita tukar tempat saja. 3N sama dengan 96 dikurangi 60 sama dengan 36. N sama dengan 36 dibagi 3 sama dengan 12. Ada ya jawabannya untuk nilai 12. Ada yang D. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kita lanjut untuk yang nomor 11. Di situ modus dari data di atas adalah di situ ada data frekuensi, data ukuran dan frekuensinya. Modus itu sebenarnya mudah ya. 11 modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali C. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Yang paling banyak muncul adalah 10, tapi bawahnya adalah 59,5 ditambah D1-nya adalah selisih yang di atas. Selisih yang di atas adalah 2, selisih yang di bawah adalah 1. Berarti selisih yang di atas 2 per 2 ditambah 1 kali panjang kelasnya 30 sampai 39 adalah 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Berarti ada 10 ya. 10 berarti sama saja 59,5 ditambah 2 per 3 kali 10. Ada ya yang
E. Kemudian selanjutnya yang nomor 12. Masih modus lagi, nomor 12. Modus dari data di atas adalah 25 sampai 29. Yang paling banyak adalah yang 15. Rumusannya sama. Modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali C sama dengan, karena 15 ya, 15 itu tepi bawahnya adalah 29,5 ditambah selisih yang di atas itu adalah 5, yang di bawah juga 5, berarti 5 per 5 tambah 5 kali panjang kelasnya 25 sampai 29, 25, 26, 27, 28, 29 adalah berapa? 5 juga, sama dengan 29,5 ditambah 5 per 10 kali 5 coret 2 setengah, berarti 29,5 ditambah 2,5 itu dapatnya adalah 32. Ada ya, jawabannya yang C. Untuk yang nomor 12. Selanjutnya nomor 13. Di situ ada tabel. Nomor 13 ada tabel. Nah, kita diminta untuk berdasarkan pernyataan yang benar berdasarkan tabel di atas adalah, nah di situ kita diminta untuk mencari rataan, median, modus, kuartil bawah atau persentil, atau lebih tepatnya ini ya pilihannya. Jadi kita untuk memilih dari pilihan option A, B, C, D, E ini yang benar itu yang mana. Nah, untuk yang nomor 13 kita evaluasi satu persatu. Jadi dari data ini ya, Pak Jul mau evaluasi satu persatu. Yang nomor 13. Oke, Pak Jul mulai dari yang mencari median. Median adalah nilai tengah, sebagaimana kita ketahui bahwa ini kita tinggal jumlahkan semuanya adalah, maka kita peroleh N-nya atau jumlah frekuensinya adalah 2, 8, 16, 26, 26, 34, 38, 40. Berarti N-nya sama dengan 40. Maka kalau frekuensi kumulatifnya adalah 2, 6, 8, 10, 8, 4, 2. Ini frekuensinya ya. Ini F. FK-nya adalah 2, 8, 16, 26, 34, 38, 40. Nah, kalau N median itu kan nilai tengah, berarti di sini. Nah, berarti tepi bawahnya dari yang frekuensi 10 adalah tepi bawahnya 58,5. 58,5 ditambah, atau gini aja, tak tulis rumusnya dulu biar nggak bingung. F kumulatif plus F median kali C sama dengan tepi bawahnya, karena tadi ini ya mediannya yang frekuensi 10 58,5 ditambah 20 dikurangi 16 dibagi dengan frekuensi mediannya tadi 10, panjang kelasnya adalah 5. 1 sampai dengan 6 itu 6 ya. Berarti 58,5 ditambah 20 kurangi 16 itu 4 per 10 kali 6. Nah, ini kan 24 dibagi 10 itu kan 2,4 tambah 5 8,5 itu hasilnya adalah 60,9. Salah mediannya. Kemudian kita masuk ke modus. Modus adalah TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali C. Modusnya yang paling banyak adalah 10. 10 itu tepi bawahnya adalah 58,5 ditambah selisih yang atas itu 2 per 2 tambah 2 kali 6. Berarti 58,5 ditambah
2/4 kali 6, ini 2, ini 3, berarti tinggal ditambahkan 6 1,5. Modusnya 6 1, ya enggak benar, enggak ada ya. Modusnya 60,5 itu tidak ada. Tidak benar. Kita coba masuk Q1. Q1 sama dengan, karena Q1 itu kan 1/4 N. 1/4 kali 40 sama dengan 10. Nah, data ke-10 itu ada di sini. Di data yang frekuensinya 8 yang atas. Berarti 52 TB dulu. TB ditambah 1/4 N dikurangi FK per FQ1 kali C. Sama dengan TB-nya yang 8 ini, berarti kan 8 ini 52,5 ditambah 1/4 N itu 10 dikurangi frekuensi atasnya itu 8 dibagi dengan frekuensi Q2 nya itu 8 juga kali 6. 52,5 ditambah 2/8 kali 6, ini 4 bagi 2 3 bagi 2 itu 2, berarti 1,5. 3 dibagi 2 kan 1,5, 1,5. 0 nyimpen 1, berarti 45. Berarti modusnya adalah kuartil Q1 nya adalah 54, dan ternyata itu benar. Ini 54 ya. Seperti itu caranya mengidentifikasinya. Itu tergantung feeling. Pak Jul tadi nggak mencari rataan. Karena apa? Karena rataan itu terlalu susah. Terlalu susah kenapa? Karena harus nyari titik tengahnya dulu, terus dikalikan, dijumlah. Nah, mendingan Pak Jul mencari yang ini, yang mudah-mudah ini, median, modus, kuartil. Seperti itu. Jadi seperti itu tekniknya. Utamakan yang memakai perhitungan yang paling cepat terlebih dahulu. Bentar, Pak Jul minum dulu. Enggak, tenggorokannya kering. Kita lanjutkan nomor yang ke-14. Jika rataan dari data di atas adalah 158, kuartil atas dari data tersebut adalah nomor berapa tadi? Nomor 14 ya. Nah, nomor 14 Pak Jul enggak orek-orek ya, tapi sudah Pak Jul hitung di sini. Seperti ini. Jadi dari tabel ini, tabel tinggi badan dan frekuensinya, tinggi badan ini frekuensinya ini ya, udah Pak Jul tulis sendiri-sendiri. Kemudian Pak Jul tulis DI-nya atau titik tengahnya, tinggal interval ditambah dibagi 2. Interval ditambah dibagi 2. Kemudian yang diminta adalah mencari kuartil atas. Kuartil atas adalah Q3. Ingat, kuartil atas adalah Q3. Seperti itu. Nah, permasalahannya adalah kita perlu menentukan P-nya. P-nya karena diketahui rata-rata, maka kita bisa mencari dari persamaan rata-ratanya. Nah, kita lihat X bar itu diperoleh dari tadi jumlah dari titik tengah dikalikan frekuensinya. Titik tengahnya ini dikalikan frekuensinya, tulis di sini. Titik tengahnya di sini, kalikan frekuensinya, tulis di sini. Kemudian dijumlahkan ya. Ini P sama dengan 9 itu asumsinya P ya. Itu 9-nya ini setelah Pak Jul mengetahui 9 ini baru tak tulis di sini. Tapi sebelumnya hanya huruf P saja. Gitu ya. Kemudian ditulis apa adanya saja hasil penjumlahannya. Sigma DI kali F adalah 4943 ditambah 153P per 31. Ini adalah sigma N atau sigma frekuensi, atau jumlah N atau jumlah frekuensinya. Jadi frekuensi ini dijumlahkan sampai ke bawah, itu hasilnya adalah 31 plus P. Jadi saya tulis di sini ya. Sigma F sama dengan 31 plus P. Nah, seperti itu. Baru dibagi di sini.
Nah, kemudian tinggal dikalikan silang. 158 ini dikalikan dengan bagian yang di bawah, 31 plus P. Seperti ini. Yang kanan tetap 4943 ditambah 153P. Kemudian yang bagian kiri 158P ditambah berapa ini? Hasilnya 4898. Nah, tinggal ditukar tempat. Seperti itu. Jadi 4943 dikurangi 4898 itu hasilnya 45. 158 kurangi 153 5P, berarti P sama dengan 45 dibagi 5 sama dengan 9. Nah, berarti P-nya sudah ketemu di sini 9. Berarti kuartil atasnya tinggal dihitung. 3/4 N, kuartil atas itu kan 3/4 N. 3/4 kali 40. Berarti 30. Frekuensi kumulatifnya, padahal data ke-30 itu berada pada di sini. Di sini 30 itu. Berarti di tepi bawah dari 161 adalah 160,5 ditambah 30 dikurangi frekuensi kumulatif di atasnya adalah 26 dibagi dengan frekuensi kelas Q3, frekuensi Q3-nya adalah 5. Ya. 5 dikalikan panjang kelasnya jelas 5. Jadi hasilnya adalah 164,5. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor ke-15. Nah, ini sudah mulai ke peluang. Masuk ke permasalahan peluang. Yang nomor ke-15. Kotak pertama berisi 5 bola merah dan 3 bola kuning. Kotak kedua berisi 2 bola merah dan 6 bola kuning. Dari masing-masing kotak diambil sebuah bola secara acak. Peluang terambilnya kedua bola berwarna sama adalah, nah, kedua kotak, kedua bola berwarna sama. Nah, berarti caranya adalah kita buat terlebih dahulu mengenai kondisi kotaknya. Ini nomor berapa nih? 15 ya. Yang pertama, kotak pertama adalah 5 merah, 3 kuning. Kotak kedua adalah 2 merah dan 6 kuning. Maka kalau kita diminta untuk mencari peluang merah adalah 3/8, peluang kuning adalah merah ya 5/8 ya. Ini 5/8, kuning itu 3/8. Kalau kotak kedua merah sama dengan 2/8, kuning 6/8. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal di sini dikatakan peluang terambilnya kedua bola berwarna sama. Jadi dari masing-masing kemungkinannya adalah kalau berwarna sama, sebentar. Ini tinggal dikalikan saja. Peluang pertama, peluang masing-masing merah maupun kuning berarti kan 15/64 ditambah, sebentar, 5 sama 3, benar 15. Kemudian ini dikalikan, sorry. Ini kalau merah dengan merah berarti
5 kali 2, 10 per 64. Ditambah kalau kuning dengan kuning berarti 18 per 64. Berarti 28 per 64. Tinggal dibagi 4 adalah 7 per 16. Ada ya, 7 per 16. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk yang nomor 16. Banyaknya jalan berbeda yang dapat ditempuh dari kota A ke kota C melalui kota K atau L adalah, nah kita bisa tuliskan ini 16 ya. A ke C ini kan ada dua cara, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian itu lewat K. Terus kalau yang lewat L adalah 1 kali 3 sama dengan 3. Ditambah berarti 7 cara. Ada ya di sini 7 cara yang D. Selanjutnya untuk yang nomor 18. Dalam sebuah 18 atau 17. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola biru dan 6 bola hijau. Jika 2 bola diambil satu persatu tanpa pengembalian, ingat tanpa pengembalian ya, peluang terambilnya bola pertama hijau dan bola kedua biru adalah, kita tulis kondisinya terlebih dahulu, 5 biru, 5 B, 6 hijau. Nah, kita tinggal tuliskan peluang ke-1. Peluang terambilnya bola pertama hijau. Peluang pertama hijau berarti 6 per 11. Peluang kedua terambilnya kedua biru, tapi tanpa pengembalian. Berarti birunya 5 per 11. Berarti tinggal di sebentar. Tanpa pengembalian. Berarti kalau mula-mula ini kan 11. Kalau sudah diambil satu pada pengembalian pertama, berarti kan kelerengnya tinggal 10. Karena di situ ada pernyataan tanpa pengembalian. Berarti kelerengnya sudah diambil satu. Berarti tinggal 10. Berarti peluangnya adalah P1 kali P2 sama dengan 6 per 11 dikali 5 per 10 sama dengan 2, ini 3 per 11. Ada ya yang E. Selanjutnya untuk yang nomor 18. Dalam sebuah kotak terdapat 6 kartu merah, 5 kartu putih, dan 4 kartu kuning. Jika diambil satu kartu secara acak, peluang terambilnya kartu merah atau kartu kuning. Kartu merah atau kartu kuning. Berarti di sini kan keadaannya 6 merah, 5 putih, 4 kuning. Peluang merah PM itu sama dengan 6 per jumlah keseluruhannya adalah 15. Peluang kuning adalah 4 per 15. Nah, karena yang diminta adalah peluang M atau K, berarti M atau K ya, gabungan ya berarti. Maka sama saja peluang M ditambah peluang K karena saling lepas. Merah dengan kuning kan tidak ada yang sama. Berarti 6 per 15 ditambah 4 per 15 sama dengan 10 per 15 sama dengan 2 per 3. Jawabannya yang B. Ada ya di situ? 2 per 3. Bentar, ini ada. Oke, selanjutnya untuk yang nomor ke-19. Terdapat 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru.
Berarti saya tulis keadaannya dulu. Nomor 19 ini ya. 7M 3B. Jika sebuah kelereng diambil dalam kotak berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian, peluang terambil kelereng berturut-turut merah kemudian biru. Merah kemudian biru. Berarti P merah sama dengan 7/10. Kemudian peluang di sini tanpa pengembalian ya. Kemudian biru sama dengan 3/9. Kenapa 9? Karena sudah diambil satu kelereng pada pengambilan pertama. Jadi tinggal 9. Maka P1M kali P2B itu sama dengan 7/10 kali 3/9 sama dengan 3 sama dengan 7/30. 7/30 ada yang selanjutnya yang nomor 20. 3 keping uang logam dilemparkan bersamaan sebanyak 208 kali. Frekuensi harapan munculnya minimal 2 sisi gambar adalah, nah ini mudah saja, tinggal dibuat ya. Angka gambar, angka gambar, angka gambar, angka gambar, angka gambar, angka gambar, angka gambar. A A A, A A G, A G A, A G G, G A A, G A G, G G A, G G G. Nah, dievaluasi saja frekuensi harapan munculnya minimal 2 sisi gambar. Berarti G-nya minimal 2, 3 boleh. 1, 2, 3, 4. Udah, kita peroleh 4. Berarti peluang minimal 2 gambar sama dengan 4/8. Karena ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ruang sampelnya ada 8, tinggal dikalikan pelemparannya, jumlah pelemparannya sama dengan 1/2 kali 208 sama dengan 104 kali, atau yang C. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya untuk pembahasannya untuk yang uji kompetensi semester 2 untuk yang option pilihan ganda. Nanti untuk option yang uraiannya Pak Jul buatkan video yang tersendiri. Gitu saja ya. Oke, saya rasa cukup. Semoga membantu, bermanfaat, dan bisa membuat kalian bisa lebih belajar, lebih menambah khasanah perbendaharaan soal. Saya akhiri, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.